Aku masih ingat suara itu. Suara kuku yang menggesek plafon kamar tepat di atas kepalaku. Awalnya aku mengira itu tikus. Sampai pada pukul 2:13 dini hari, suara itu berhenti tepat di atas tempat tidurku. Lalu sesuatu menetes ke wajahku. Aku menyentuhnya, lengket saat cahaya layar ponsel menerangi jariku. Yang kulihat bukan air, melainkan cairan hitam pekat yang berbau busuk seperti bangkai. Aku mendongak ke atas, dan saat itulah aku melihat sepasang mata putih menatapku dari celah plafon. Aku membeku, karena sesuatu itu sedang tersenyum. Namaku Arif. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu ketika aku masih tinggal di rumah peninggalan kakekku di sebuah desa yang cukup terpencil. Rumah itu sudah berdiri puluhan tahun, bangunannya besar, terbuat dari kayu tua, dan sebagian atapnya menggunakan plafon triplek yang sudah mulai lapuk. Meski terlihat tua, rumah itu masih layak dihuni. Aku tinggal bersama ibuku dan adik perempuanku. Ayah bekerja di luar kota sehingga jarang pulang. Sejak kecil, sebenarnya aku sering mendengar cerita aneh tentang rumah itu. Tetangga pernah mengatakan bahwa sebelum dibangun rumah kami, lokasi tersebut adalah kebun kosong yang sering digunakan orang untuk melakukan ritual tertentu. Namun, aku tidak pernah terlalu memikirkannya. Bagiku itu hanya cerita orang tua. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang hingga jendela kamar bergetar. Aku sedang bermain game di ponsel sebelum tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mulai mengantuk. Ketika hendak memejamkan mata, terdengar suara aneh dari atas plafon. Aku menghela napas. Tikus lagi. Rumah tua memang sering didatangi tikus. Aku menutup mata dan mencoba tidur. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang berjalan perlahan di atas plafon. Aku mencoba mengabaikannya. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Lalu suara itu berhenti, tepat di atas tempat tidurku. Suasana kamar mendadak sunyi, terlalu sunyi, sampai aku bisa mendengar suara napasku berdiri sendiri. Dan saat itulah sesuatu menetes di pipiku. Aku refleks mengusapnya. Cairan itu kental dan lengket. Ketika aku lihat menggunakan cahaya ponsel, warnanya hitam pekat. Ada bau busuk yang sangat menyengat. Bau seperti bangkai hewan yang membusuk berhari-hari. Jantungku mulai berdegup kencang. Perlahan, aku mengarahkan cahaya ponsel ke atas, tepat pada celah plafon yang sedikit terbuka. Awalnya aku tidak melihat apa-apa. Lalu, 2 titik putih muncul dari kegelapan. Mata, sepasang mata putih, sedang menatapku. Aku langsung melompat dari tempat tidur. Ponselku hampir terjatuh. Mata itu masih ada, tidak bergerak, hanya menatap. Kemudian perlahan muncul senyum yang sangat lebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku berteriak sekencang mungkin. Ibu! Ibuku berlari masuk ke kamar. Saat kami melihat ke atas bersama-sama, mata itu sudah hilang. Tidak ada apapun, hanya plafon tua yang retak. Ibuku mengira aku mengalami mimpi buruk, namun aku tahu apa yang kulihat itu nyata, sangat nyata. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Setiap pukul 2 pagi, aku selalu mendengar langkah kaki di atas plafon. Bukan suara tikus, langkah kaki, pelan, seperti seseorang sedang mengerangkak. Kadang terdengar dari ujung rumah, kadang tepat di atas kamar. Aku mulai sulit tidur, tubuhku sering lemas, wajahku terlihat pucat. Ibuku mulai khawatir, hingga suatu malam kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat sedang tidur, aku terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di samping tempat tidur. Aku membuka mata, dan benar, ada sosok tinggi hitam berdiri di sudut kamar. Wajahnya tidak terlihat, hanya mata putih yang menyala dalam kegelapan. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa sangat berat. Aku mencoba berteriak, tidak bisa. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah plafon. Suara gesekan kembali terdengar, namun kali ini tepat di atas kepalaku. Aku memejamkan mata sambil membaca doa sebisaku. Entah berapa lama, ketika aku akhirnya memberanikan diri membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada.
Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada ibuku. Akhirnya, kami memanggil seseorang ustadz untuk memeriksa rumah. Setelah berkeliling, beliau berhenti tepat di depan kamarku. Wajahnya berubah serius. Beliau mengatakan ada sesuatu yang tidak baik di bagian atas rumah. Kami kemudian membuka sebagian plafon, dan apa yang ditemukan membuat semua orang terdiam. Di atas plafon terdapat kumpulan kain lusuh, tulang hewan, dan benda-benda aneh yang tampak sudah sangat lama berada di sana. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang menaruhnya. Menurut ustadz tersebut, benda-benda itu sebaiknya segera dibuang dan dimusnahkan. Hari itu juga semuanya dibersihkan. Rumah kemudian didoakan. Sejak saat itu, suara langkah di atas plafon perlahan menghilang. Gangguan-gangguan aneh juga tidak pernah muncul. Namun, hingga sekarang aku masih sering teringat malam ketika melihat malam mata putih itu. Karena ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun. Saat benda-benda di atas plafon dibersihkan, aku menemukan sebuah foto lama yang sudah rusak. Foto itu memperlihatkan rumah kami, dan di jendela kamarku terlihat sosok hitam sedang berdiri sambil menatap ke arah kamera. Padahal foto itu diambil bertahun-tahun sebelum aku lahir. Teman-teman, kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis yang sulit dijelaskan, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga tidur kalian tidak terganggu oleh sesuatu yang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Aku Solsen, pamit undur diri. Semoga kalian betah menonton semua cerita ini. Terima kasih.